Bojan Hodak kritik tajam lini belakang Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tidak menahan rasa sabar saat menilik kembali permainan anak-anak asuhnya setelah ditaklukkan Persijap Jepara. Menurutnya, seharusnya Maung Bandung tidak sampai kebobolan 1 gol ekstra. Sepanjang pertandingan tersebut Persib kehilangan banyak peluang, dan kebobolan lebih dulu dari gol Carlos Franca di menit ke-68. William Barros nyaris jadi juru selamat di menit 90+2, namun semenit kemudian Sudi Abdallah sukses mengamankan 3 poin untuk Persijap. Proses terjadinya gol Sudi pantas membuat Hodak geleng-geleng kepala. Tidak hanya Persib telat mengantisipasi serangan balik Persijap, Henhen Herdiana tidak sempat mengawal pemain untuk membuat jebakan offside, plus seluruh lini belakang menumpuk di sayap kiri. Praktis Rahmat Hidayat dan Sudi berdiri bebas tanpa penjagaan di sayap kanan, sehingga Sudi hanya perlu menerima umpan lambung dari sayap kiri sebelum menuntaskan duel dengan Teja Paku Alam. Selamat buat Persijap Jepara, stadion mereka bagus. Tapi sayang kami melakukan 3 kesalahan fatal, gol kedua harusnya tidak terjadi, komentar Hodak dalam konferensi pers pasca pertandingan. Pandangan Hodak, konsentrasi Persib buyar setelah Barros berhasil menyamakan kedudukan, sehingga mereka lupa masih ada waktu tersisa, dan kelabakan menghadapi serangan balik Persijap. Gol kedua itu menurut saya sangat bodoh, karena seharusnya tidak terjadi. Kami sudah bekerja keras untuk menyamakan skor, tapi kehilangan fokus di momen krusial membuat kami kalah, tambah pelatih asal Kroasia tersebut. Dengan ini Persib dipastikan lebih dini tidak akan menyelesaikan musim 2025-2026 dengan catatan sempurna, dan terpaksa menelan kekalahan perdana musim ini. Kekecewaan Beckham Putra usai kalah dari Persijap Jepara. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha merasakan kekecewaan mendalam setelah timnya menelan kekalahan dari tim promosi Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League. Dalam laga yang berlangsung cukup ketat itu, Maung Bandung cukup kesulitan menghadapi Laskar Kalinyamat, tim yang baru promosi ke kasta tertinggi di tanah air. Saya sangat-sangat menyesali dengan hasil ini. Kami datang ke sini bukan untuk kalah. Kami sudah berusaha memaksimalkan semuanya, apalagi ini laga tandang yang jauh, kata Beckham selepas pertandingan. Kondisi fisik pun, kami jaga betul untuk bisa tampil maksimal, lanjut Beckham Putra Nugraha. Meski kecewa, Beckham tetap berusaha mengambil sisi positif dari kekalahan ini. Ia berharap hasil buruk ini bisa menjadi pelecut semangat tim untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Semoga dengan kekalahan ini, kemampuan kami bisa terus meningkat untuk pertandingan berikutnya, imbu pemain bernomor punggung 7 ini. Di sisi lain, Beckham juga sempat mengalami momen yang cukup mengejutkan di lapangan. Ia mengaku merasakan ketegangan di bagian hamstring yang membuatnya sempat khawatir. Tadi sempat kaget karena terasa di bagian hamstring, tapi sekarang agak baikan. Semoga pada pertandingan ke depan dapat kemenangan, tutur Beckham. Kini tim besutan Bojan ini harus segera bangkit dan memperbaiki performa demi menjaga asa di kompetisi. Beckham dan rekan-rekannya diharapkan bisa segera kembali ke jalur kemenangan pada laga berikutnya. Usai kalah dari Persijap, Persib langsung tambah 2 amunisi baru. Usai kalah dari Persijap Jepara di pekan kedua, Persib mendapatkan pelajaran penting. Beberapa kelemahan Persib ada di kreativitas lini serang. William serta Berginho nampaknya kesulitan untuk menggendong tim. Pressing tinggi dari Persijap membuat Persib sulit mengembangkan permainan. Pertahanan menjadi sorotan Bojan. Kurangnya komunikasi nampak terlihat antar lini. Sisi positifnya kalah di awal jadi tahu kekuatan Persib masih belum maksimal apabila hanya memakai 9 pemain asing saja. Harus ada tambahan pemain asing lagi. Mumpung jendela transfer masih dibuka, semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tim pelatih. 2 nama baru pun masuk ke dalam daftar belanja. Keduanya merupakan penyerang dengan rekam jejak mentereng yang pernah merumput bersama Wolverhampton Wanderers di Inggris dan juga jebolan Akademi Inter Milan. Saat ini, salah satu dari mereka memperkuat klub A-League, Melbourne City. 1. Aaron Collins, CF. Nama pertama yang masuk radar Persib adalah striker Aaron Collins. Pemain asal Wales berusia 28 tahun ini bukan figur sembarangan. Dalam perjalanan karirnya, Collins pernah mencicipi kerasnya Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers dan Bolton Wanderers. Dengan usianya yang masih produktif, Collins dipandang bisa menjadi investasi jangka panjang untuk lini depan Maung Bandung. 2. Reno Piscopo, LW. Nama kedua adalah winger kelahiran Melbourne, Reno Piscopo. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki latar belakang karir yang cukup mentereng.
Ia merupakan jebolan Akademi Inter Milan serta Torino U19 sebelum akhirnya merumput di A-League bersama Melbourne Victory. Namun, peluang Persib untuk mendapatkan Piscopo juga tidak bisa dibilang mudah. Saat ini, kontraknya bersama Melbourne City masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jika ingin mempermanenkannya, Persib wajib menebus sisa kontrak yang masih panjang. Alternatif yang lebih mungkin ditempuh adalah skema peminjaman disertai klausul tambahan agar Melbourne City tertarik melepasnya. Nilai pasar Piscopo ditaksir mencapai 8,69 miliar rupiah, membuat transfer ini jelas memerlukan kalkulasi matang. Yang membuat rumor ini semakin panas, Piscopo sudah ketahuan mengikuti akun resmi Persib di Instagram. Aksi itu dinilai sebagai kode kuat mengenai kemungkinan dirinya tertarik bergabung dengan Maung Bandung. Dengan dua nama berlabel bintang masuk ke radar, tensi bursa transfer Persib Bandung semakin memanas. Kini, publik dan bobotoh hanya tinggal menunggu langkah konkret manajemen, apakah akan sanggup mengubah sinyal-sinyal media sosial menjadi transfer nyata di lapangan. Jawaban berkelas pelatih Persib usai William Marsilio disebut Star Syndrome. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan jawaban berkelas. Ia merespons pertanyaan yang menyebut gelandang Maung Bandung, William Marsilio, mengalami Star Syndrome. William bermain buruk saat Persib terkapar 1-2 dari Persijap Jepara. Laga itu merupakan pekan kedua BRI Super League 2025/26. Hodak menurunkan William sebagai starter, namun kemudian menarik playmaker berkebangsaan Brasil itu pada menit ke-87 untuk digantikan Febri Haryadi. "Ini bukan hanya William, saya bilang kami berubah sebelum musim dimulai," ujar Hodak kepada wartawan usai laga. "Saya bilang kami mengubah 14 pemain dan mereka butuh waktu untuk saling memahami, mereka perlu memahami permainan," katanya menambahkan. Hodak pasang badan terhadap William, namun, ia mengakui lulusan Liga Malta itu belum stabil. Hodak yakin William bisa segera berkontribusi untuk Maung Bandung. Beberapa pertandingan dia fantastis, beberapa pertandingan dia buruk. Tetapi ini bukan satu orang, ini adalah inkonsistensi, tutur Hodak. Dengan lebih banyak pertandingan, saya percaya dia akan menjadi lebih baik, imbuhnya.